Vladimir Putin telah menyiapkan gelombang mobilisasi baru di seluruh Rusia untuk serangan baru ke Kiev. Di tengah peringatan dari Kremlin tentang persiapan gelombang serangan besar-besaran baru ke ibu kota Ukraina, yang mungkin hanya merupakan upaya membangun pijakan militer. Media The Moscow Times melaporkan bahwa Kremlin hampir melakukan mobilisasi besar-besaran untuk serangan dari utara, khususnya ke Kiev. Saat ini, warga Rusia secara massal menerima apa yang disebut perintah mobilisasi. Dalam dokumen ini, tempat dan waktu kedatangan bagi mereka yang wajib militer dijelaskan dengan jelas pada saat pengumuman mobilisasi umum. Secara khusus, perintah ini dikeluarkan di kantor wajib militer, di mana warga Rusia dipanggil dengan alasan hanya untuk memperbarui data mereka. Di Rusia, ini sudah disebut sebagai persiapan untuk mobilisasi umum. Pada saat yang sama, Menteri Luar Negeri Federasi Rusia Sergei Lavrov pada 25 Mei menelpon Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio dan mengatakan kepadanya bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan militer untuk secara rutin menembaki Kiev. Dan sekarang, para ahli sudah meyakinkan bahwa serangan-serangan ini bisa dianggap sebagai upaya untuk menciptakan pijakan bagi kita, atau upaya untuk menciptakan kesan seperti itu. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta kalian untuk subscribe ke kanal YouTube ini, beri like pada video ini, tulis komentar apa saja, dan jangan lupa untuk follow kanal Telegram saya, Peci News. Linknya ada di deskripsi video ini. Jadi media Moscow Times menulis bahwa warga Rusia dalam beberapa bulan terakhir semakin sering menerima apa yang disebut sebagai surat perintah mobilisasi. Surat perintah mobilisasi diberikan saat mereka mengunjungi kantor wajib militer, di mana mereka dipanggil untuk memperbarui data atau melalui surat panggilan elektronik. Intinya, semuanya terlihat seperti hanya pemeriksaan data. Tetapi pada kenyataannya, kantor wajib militer memperingatkan bahwa mereka harus datang lagi dalam waktu dekat. Dan di sini saya ingin mencatat bahwa sebelumnya diketahui bahwa Belarus, omong-omong, telah berhenti mengizinkan orang Rusia masuk. Karena sebelum itu, mereka terlebih dahulu memeriksa informasi apakah kantor wajib militer sedang mencari mereka atau tidak. Dan seperti yang ditulis oleh media, hal ini dibuktikan oleh statistik pencarian di Google dan Yandex, serta informasi dari para pengacara. Lonjakan pencarian dengan kata kunci surat mobilisasi mulai terdeteksi oleh Google sejak akhir Maret dan puncaknya terjadi pada awal April. Akibatnya, pencarian seperti ditempelkan surat mobilisasi, apa yang harus dilakukan, berapa lama surat mobilisasi berlaku, atau surat mobilisasi merah menjadi sangat populer di Google Trends. Pada saat yang sama, Yandex Wordstat mencatat minat warga Rusia terhadap istilah yang sama, surat mobilisasi, sejak musim gugur tahun lalu menemukan lonjakan hampir 4 kali lipat untuk pencarian tersebut pada musim dingin dan awal musim semi. Nah, di sini perlu dijelaskan, surat mobilisasi ini dikeluarkan berdasarkan keputusan Komisi Wajib Militer tingkat kota. Surat tersebut berisi instruksi tentang apa yang harus dilakukan warga negara jika terjadi mobilisasi umum, kemana dan kapan harus datang, serta apa yang harus dibawa. Biasanya, surat perintah tersebut ditempelkan atau dimasukkan ke dalam buku identitas militer. Saat ini, surat panggilan terutama banyak diterima oleh yang disebut sebagai cadangan militer. Mereka paling sering dipanggil katanya untuk memperbarui data dan lebih jarang untuk pemeriksaan medis. Dan saat mereka datang, mereka mencoba menempelkan surat perintah mobilisasi ini, membujuk untuk bergabung dengan cadangan atau menandatangani kontrak. Dan para pembela hak asasi manusia di Rusia sudah pada bulan Februari melaporkan tentang penyitaan kartu militer dari karyawan salah satu perusahaan besar, yang kemudian diikuti dengan pemberian surat panggilan dan tawaran untuk menempelkan surat perintah mobilisasi. Pada bulan Maret di Krai Altai, administrasi desa Novo Romanovo memasang daftar nama. Untuk menerima surat perintah mobilisasi, para pria yang memiliki kartu militer diwajibkan datang. Tentang penempelan surat perintah juga dilaporkan oleh para wajib militer dari Novosibirsk dan wilayah Chelyabinsk. Perwakilan salah satu wajib militer mengatakan bahwa saat ini kantor wajib militer, saya kutip, bekerja berdasarkan perintah, memeriksa semua orang, dan menambahkan orang ke dalam kelompok orang yang bisa berguna bagi tentara. Dia menyebut ini sebagai persiapan untuk mobilisasi umum dan seleksi kandidat. Nah, dalam konteks ini, saya ingatkan bahwa kemarin, 25 Mei, Vladimir Putin secara resmi menandatangani undang-undang
yang secara signifikan memperluas kewenangannya untuk menggunakan angkatan bersenjata di luar negeri. Menurut dokumen tersebut, mulai sekarang, diktator botak Vladimir Putin dapat mengerahkan tentara untuk melindungi warga negara Rusia jika mereka ditangkap, ditahan, atau menghadapi tuntutan pidana dan bentuk penuntutan lainnya di luar negeri. Ini berkaitan dengan kasus-kasus ketika warga Rusia ditangkap di luar negeri oleh pengadilan yang memiliki wewenang tanpa keterlibatan Federasi Rusia, serta oleh lembaga peradilan internasional yang tidak diakui oleh Rusia. Dan semua ini dijelaskan dalam catatan penjelasan untuk undang-undang ini. Perubahan terkait dimasukkan ke dalam Undang-Undang Federal tentang Kewarganegaraan dan Pertahanan. Dalam versi yang berlaku saat ini, Putin memiliki hak untuk mengirim pasukan ke luar negeri jika negara-negara atau lembaga internasional mengambil keputusan yang bertentangan dengan kepentingan Federasi Rusia, atau jika keputusan dasarnya bertentangan di Rusia. Dan perluasan wewenang Putin untuk penggunaan militer di luar negeri diputuskan oleh otoritas Rusia setelah serangkaian peringatan dari negara-negara terkemuka di NATO bahwa Kremlin sedang bersiap untuk perang terbuka dengan satu atau beberapa negara Eropa. Pada musim panas, Kepala Intelijen Jerman memperingatkan tentang risiko provokasi Rusia di negara-negara Baltik. Pada bulan Februari, intelijen Denmark menyatakan bahwa Rusia mampu memulai perang skala penuh di Eropa dalam 5 tahun ke depan. Namun, apa yang disebut sebagai fase 0 persiapan untuk perang semacam itu di Rusia sudah dimulai. Dan hal ini telah ditulis oleh Institut Studi Perang pada bulan Oktober lalu. Menurut para ahli, hal ini dibuktikan dengan reorganisasi distrik militer di perbatasan barat Rusia, serta pembangunan pangkalan militer di perbatasan dengan Finlandia, serta sabotase, intervensi terhadap kerja alat peperangan elektronik, pengacauan GPS, pembakaran, dan provokasi di udara. Pada saat yang sama, 25 Mei, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menelpon Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio dan menyatakan kepadanya bahwa Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin memerintahkan tentara untuk secara rutin menembaki ibu kota Ukraina, Kiev. Lavrov mengatakan bahwa, kutipannya, sebagai tanggapan atas serangan teroris Ukraina terhadap penduduk sipil dan objek sipil di wilayah Rusia, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia mulai melakukan serangan sistematis dan berurutan ke Kiev. Targetnya adalah objek-objek yang digunakan untuk kepentingan Angkatan Bersenjata Ukraina dan pusat-pusat pengambilan keputusan. Oleh karena itu, Lavrov mendesak Marco Rubio untuk segera mengevakuasi staf diplomatik dan warga negara Amerika Serikat lainnya dari ibu kota Ukraina. Ngomong-ngomong, hari ini di Kedutaan Amerika di Kiev menyatakan bahwa Vladimir Putin sekali lagi hanya mencoba menakut-nakuti semua orang, menebar kepanikan. Namun di Barat sudah sangat memahami siapa si kerdil ini, diktator kecil botak Vladimir Putin. Jadi dia tidak akan berhasil menakut-nakuti. Selain itu, Lavrov juga menyebutkan KTT antara Vladimir Putin dan Donald Trump di Anchorage pada Agustus 2025. Dan dia menyatakan penyesalan bahwa, kutipannya, upaya agresif elit Eropa dan pimpinan Ukraina merusak kemajuan yang dicapai selama pertemuan itu menuju penyelesaian jangka panjang yang berkelanjutan di Ukraina. Saya juga ingin mengingatkan bahwa sebelumnya pada hari Senin, Kementerian Luar Negeri Rusia telah mengumumkan serangan baru ke Kiev. Hal ini terjadi sehari setelah serangan besar-besaran ke kota dengan menggunakan ratusan drone dan puluhan roket, termasuk roket Oreshnik. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia sudah menggambarkan serangan besar-besaran ke Kiev pada 24 Mei sebagai dugaan balasan atas serangan teroris Ukraina terhadap objek sipil. Dan sebagai pembalasan atas serangan ke Starobelsk yang sebenarnya hanya dibuat-buat oleh orang Rusia sendiri, di Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina membantah melakukan serangan terhadap asrama mahasiswa di wilayah Luhansk. Mereka menyatakan bahwa serangan hanya ditujukan pada objek militer Rusia, khususnya gudang amunisi, sistem pertahanan udara, pos komando, dan markas unit drone Rubicon. Di sini saya akan berhenti sejenak, silakan tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa subscribe channel ini, tekan tombol lonceng, dan beri like. Jika Anda ingin mendukung kerja Angkatan Bersenjata, tekan tombol lonceng dan jangan lupa beri like jika Anda ingin mendukung pekerjaan ini. YouTube menyangkal adanya serangan terhadap perlengkapan mahasiswa. Detailnya ada di deskripsi video ini. Dan di akhir, saya juga ingin menambahkan bahwa saya hanya muncul di wilayah Luhansk.
Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina menyangkal adanya serangan terhadap asrama mahasiswa di Luhansk.